rekan-rekan media yang berbahagia, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini, masih semangat dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir on time ya. Saya ingin mengingatkan rekan-rekan media sebelum kita masuk ke JECI Talks kita hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa silakan aktifkan speaker view untuk tampilan visual para pembicara dan materi presentasi yang lebih nyaman. Dan bagi rekan-rekan media yang menggunakan smartphone, harap mengaktifkan fitur auto rotating. Dan jangan lupa menggunakan mode speaker view agar tampilan narasumbernya lebih jelas lagi dan lebih nyaman begitu. Dan jangan lupa mohon menonaktifkan mikrofon saat narasumber berbicara ataupun menjelaskan materinya. Dan nanti tidak diperkenankan menggunakan fitur share screen seperti biasanya dan saya yakin rekan-rekan media sudah hafal. Dan bagi rekan media yang ingin bertanya, silakan langsung ketikkan pertanyaan Anda di kolom chat begitu ya. Nanti kita akan data siapa saja rekan-rekan media yang bisa menyampaikan secara langsung interaktif bersama narasumber kita pada siang hari ini. Jangan lupa sebutkan nama dan juga asal media rekan-rekan sekalian. Dan nanti pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan media akan menjadi acuan kami di segmen tanya jawab. Pada kesempatan tersebut rekan media bisa sekali lagi bersiap-siap mengaktifkan videonya dan juga mengaktifkan mikrofon dari gadget Anda. Baik rekan-rekan media, sudah saatnya kita akan memulai JECI Talks kita pada kesempatan siang hari ini dan senang sekali saya Ida Ayu Dewi bisa menyapa rekan-rekan media. Saya di sini dalam kondisi yang sehat, semoga rekan-rekan media juga dalam kondisi yang sehat dan izinkan saya mengajak Anda kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas seputar kesehatan mata. Dan pada kesempatan kali ini JECI Talks kita yang pertama kali ini mengambil tema ancaman glukoma si pencuri penglihatan dan penanganannya di tengah pandemi. Dan tentu saja tadi saya sudah mention begitu ya bahwa ini merupakan kali pertama diselenggarakan JECI Talks di mana ini akan diharapkan akan menjadi kegiatan rutin kami dan tentu saja bersama rekan-rekan media kita akan membahas seputar kesehatan mata dan kita bahas menghadirkan dokter-dokter ahli di JEC. Dan senang sekali ya rasanya ya ini sudah menjadi satu perayaan besar untuk kita karena kenapa? Ini dalam rangka memperingati World Glaucoma Week tanggal 7 sampai 13 Maret 2021. Ini merupakan inisiatif global untuk meningkatkan kesadaran bersama mengenai bahaya glaukoma. Kita tahu ya, glaukoma ini menyebabkan kebutaan paling tinggi di dunia, nomor 2 setelah katarak dan kita harus benar-benar pahami betul dan meningkatkan awareness masyarakat dan salah satunya melalui JECI Talks ini. Nah, rekan-rekan media, saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya, adakah rekan-rekan media yang selama ini tuh punya gambaran kira-kira akan menjadi penyandang glaukoma nggak ya? Karena memang ini pencuri penglihatan. Tiba-tiba penglihatan hilang begitu ya. Nah, jika rekan-rekan media ini sudah punya pop up gitu ya dalam pikiran begitu ya. Kayaknya saya beresiko nggak ya? Nah, saya ingin ajak nih, Dewi ingin ajak rekan-rekan media untuk ikut Glaucoma Mini Quiz. Jadi silahkan rekan-rekan media bisa siapkan notes-nya, ballpoint atau kertas begitu ya. Atau jika tidak siap dengan kertasnya begitu atau ballpointnya, boleh diingat saja dalam ingatan begitu, tapi harus jawab dengan jujur. Karena ini akan terkait dengan resiko glaukoma yang akan kita bahas sesaat lagi. Nah, ada beberapa pertanyaan, jadi silakan fokus langsung. Saya ingin rekan-rekan media, jam-jam makan siang kan udah kelar nih, udah makan siang, pastinya udah semangat juga. Waktunya kita untuk menjawab pertanyaan. Tenang aja, jawabannya nggak panjang-panjang, hanya perlu jawaban ya atau tidak. Dan silahkan nanti dijumlah berapa ya, dan nanti kita akan bahas tentu saja. Yuk kita mulai ya, sudah siap ya rekan-rekan media? Pertanyaan pertama, apakah Anda berusia lebih dari 40 tahun? Yang kedua, apakah Anda memiliki riwayat anggota keluarga yang menyandang glaukoma? Yang ketiga, apakah Anda menderita diabetes? Yang keempat, apakah Anda menggunakan steroid? Selanjutnya yang kelima,
Apakah Anda pernah cedera mata, trauma seperti benturan atau pukulan? Karena kalau kita bicara trauma, ini biasanya bisa jadi efeknya sekarang ya. Coba yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin, bertahun-tahun yang lalu, coba diingat-ingat. Apakah itu yang sudah mengunjungi dokter, ataupun yang disembuhkan dengan sendirinya, ya kan? Jadi silahkan diingat-ingat apakah pernah cedera mata? Kemudian selanjutnya pertanyaan ke-6, apakah Anda memiliki mata minus dan plus yang tinggi? Oke, selanjutnya, oke, sudah pertanyaannya karena memang mini quiz nggak sampai banyak ya. Tenang saja ini nggak mempengaruhi nilai dan nantinya semoga bisa rekan-rekan media bisa jujur menjawab dan kita bisa langsung mendengar apa kaitannya ya dengan faktor resiko glukoma ya dengan sang expert nanti. Nah, teman-teman rekan media, jika ada pertanyaannya lebih dari 3 nih, yes, jangan panik dulu, sabar karena kita ingin kembali mengajak diskusi kita dalam sesi JEC iTalks kita kali ini, ancaman glukoma si pencuri penglihatan dan penanganannya di tengah pandemi. Rekan-rekan, data terakhir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tercantum melalui laporan situasi glukoma di Indonesia pada tahun 2019 memprediksi jumlah penderita glukoma secara global pada 2020 mencapai 76 juta atau meningkat sekitar 25,6% dari angka satu dekade lalu yang masih 60,5 juta orang. Dan di Indonesia, data yang sempat dirilis ini secara resmi prevalensi glukoma sebesar 0,46%. Artinya setiap 4 sampai 5 orang per 1.000 penduduk. Nah, JEC sendiri ini dari tahun 2020 telah menangani lebih dari 42.000 pasien glukoma selama 11 tahun terakhir. Lalu bagaimana ya di tengah pandemi ini yang masih belum teratasi dengan baik, khusus pada tahun 2020 hingga sekarang, JEC ini ternyata mengalami penurunan jumlah kunjungan pasien glukoma sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kira-kira penurunan ini apakah artinya pasien glukoma itu semakin sedikit atau memang ada kendala karena terkait dengan pandemi, terbatasnya akses pasien untuk berkonsultasi mengunjungi JEC di kala pandemi ini. Nah, sebelum nanti kita akan membahas, saya ingin mengajak rekan-rekan media untuk kembali fokus ke layar Anda. Saya ingin menampilkan satu tayangan video berikut ini. Ini dia. Pagi listeners, balik lagi nih, kita masih ngomongin tentang penyakit glaukoma. Jadi glaukoma apa sih dok? Glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata yang tidak dapat disembuhkan. Serem kali penyakitnya ya bu. Oh iya pak. Itu sudah sampai bu. Oh oke. Makasih ya pak. Ibu nggak apa-apa? Enggak apa-apa pak. Bu, nggak kenapa-napa? Enggak apa-apa. Pagi bu. Pagi. Sorry. Sekian data yang bisa saya tampilin siang ini pak. Tinggi ya presentasenya ya? Mungkin Ibu Asih mau ngecek dulu bu? Oh iya boleh. Maaf. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, saya ke toilet dulu ya. Apa dia? Maaf. Glaukoma, dan ini tidak dapat disembuhkan. Bu. Glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata yang tidak dapat disembuhkan. Wah, jadi sama sekali nggak bisa disembuhin dok? Betul, tapi glaukoma dapat dikontrol. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah kebutaan akibat glaukoma. Oke, thank you dok. Nah, Ngeri juga ya pak. Iya bu, jangan sampai. Iya. Mencegah kebutaan. Udah sampai ibu? Oke, makasih ya pak. Iya sama-sama. Pagi bu. Bu, nggak kenapa-napa? Enggak apa-apa. Pagi bu. Pagi. Sorry. Si Bu Asih kenapa? Nggak tahu.
Nah, rekan-rekan itu tadi adalah satu gambaran video yang ingin kita ceritakan kepada rekan-rekan media bagaimana penderita glaukoma itu ternyata secara tiba-tiba kehilangan penglihatannya dan ternyata ini merupakan satu penyakit kerusakan saraf mata yang tidak bisa disembuhkan namun bisa dikontrol. Nah, rekan-rekan media, sekarang kalau lihat tayangan saya nih, Dewi nih, gimana? Lebih jelas ada perbedaannya enggak? Boleh ya, saya mau ajak ngobrol langsung nih dengan rekan-rekan media. Coba siapa yang sudah bisa mengaktifkan videonya? Ada? Saya ingin bertanya nih, kira-kira boleh juga di kolom chat ya, apakah ada perbedaan ketika tadi saya mengawali kegiatan ini sampai sekarang, ada perubahan nggak? Dari ini Mbak Syahnas sudah siap nih kayaknya on cam. Mbak Syahnas boleh diaktifkan mikrofon dan juga videonya sudah on nih. Mbak Syahnas, selamat siang. Siang. Sudah makan siang, Mbak? Sudah. Kayaknya masih mikir, udah yang pertama, yang kedua belum. Iya. Mbak Syahnas, ini dari radio mana nih? Saya dari Radio El Gangga, Mbak. Lagi di kantor ya? Lagi di kantor. Masa pandemi aman? Masih lancar kerjaan? Kerjaan lancar, cuma hanya ada beberapa yang dirumahkan. Ah, nice. Oke, Mbak Syahnas, jadi gimana nih? Tadi mau ditanya ya, ada perbedaan nggak tadi ketika Dewi awal, kemudian saat ini penglihatannya gimana? Yang muncul di layar gimana? Tadi sih untuk pertama-tama memang agak sedikit buram karena kan kecil kameranya. Untuk sekarang sih cerah. Perbedaannya cerah. Ini kelihatan ya, ada jerawat kelihatan. Iya. Jadi tadi itu terbatas ya penglihatannya ya? Iya, tadi terbatas. Thank you feedbacknya Mbak Syahnas. Karena memang tadi itu kita ingin menggambarkan bagaimana pasien glaukoma itu, karena kita kan nggak bisa membayangkan ya, mungkin hanya taunya ya glaukoma, tapi apakah kita tahu si penderita glaukoma itu bagaimana penglihatannya sampai ada penurunan kualitas hidup begitu ya. Nah, seperti itulah rekan-rekan media bagaimana ternyata penyandang glaukoma ini harus berjuang kesehariannya karena memang ini tidak ada gejala. Biasanya sih nggak ada gejala ya, tiba-tiba muncul aja, kemudian penglihatannya hilang dan akhirnya jadi makin stres, depresi begitu ya. Jadi tidak bisa melakukan aktivitas secara normal seperti biasanya. Oke, makasih Mbak Syahnas untuk membahas lebih lanjut lagi ya terkait dengan mini quiz yang telah kita selenggarakan tadi di awal acara. Kami akan menyapa terlebih dahulu sang expert kita, Dr. Iwan Subiantoro, spesialis mata konsultan selaku dokter subspesialis glaukoma JEC. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan profil beliau secara singkat. Beliau menjalankan studi medicalnya di Ophthalmologist Department Ophthalmology Universitas Indonesia, kemudian program fellowship di Cataract and Refractive Surgery JEC Eye Hospitals and Clinics, dan juga Clinical Glaucoma of Eye Institute Tan Tock Seng, Singapura, dan adapun beliau menjadi anggota dari Indonesian Ophthalmologist Association, kemudian Indonesian Medical Association, Indonesian Collegiums of Ophthalmology and Southeast Asia Glaucoma Interest Group, dan saat ini beliau menjabat sebagai Head of JEC Medica Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Dr. Iwan. Selamat siang Mbak Dewi dan rekan-rekan media semuanya. Sehat selalu ya dok ya. Ya, luar biasa semangatnya. Dok, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah ini jadwal praktek juga pastinya padat dok ya. Terima kasih banyak. Nah dok, tadi kan kita sudah mengadakan mini quiz begitu ya yang telah dijawab oleh rekan media, ada beberapa pertanyaan. Nah apa yang perlu kita waspadai kalau misalkan tuh ada lebih dari 3 pertanyaan itu dijawab yes, dan untuk lebih paham lagi apa sih dok glaukoma itu, kemudian ciri-cirinya, kemudian apa saja yang harus kita waspadai begitu. Silakan Dr. Iwan. Oke, untuk ancaman glaukoma si pencuri penglihatan. Kenapa kita sebut bahwa glaukoma ini adalah si pencuri kelihatan? Karena banyak sekali ya
penderita glaukoma itu tidak sadar bahwa dia menderita glaukoma. Sehingga penglihatannya itu pelan-pelan dia akan mengecil. Dalam artian adalah lapang pandangnya. Bila kita melihat sesuatu, kita bisa melihat ke samping, ke atas, ke bawah dengan luas. Pada penderita glaukoma, terjadi penyempitan dari lapang pandang itu. Seperti yang tadi Mbak Dewi sampaikan di film-film itu. Nah, itu adalah contoh dari orang yang menderita glaukoma. Sehingga pada waktu dia berjalan, dia ketabrak-tabrak, atau bahkan dia turun tangga, naik tangga, dia bisa terjatuh di situ. Dan apakah nih yang harus kita lakukan di tengah pandemi yang seperti sekarang ini? Sudah 1 tahun kita mengalami pandemi. Ya. Nah, kita tahu di sini bahwa kebutaan karena katarak itu masih merupakan kebutaan yang nomor 1 di dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Kemudian diikuti dengan glaukoma. Glaukoma itu sampai sekarang merupakan kebutaan yang nomor 2 di dunia, diikuti dengan macular degeneration dan kelainan refraksi. Ya. Nah, apa glaukoma itu dan bagaimana glaukoma? Glaukoma itu merupakan satu kerusakan dari saraf mata itu sendiri. Ya, artinya apabila saraf mata itu sudah rusak, maka dia tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, tandanya apa bila sudah terjadi kerusakan saraf mata itu? Pertama, adanya gangguan lapang pandang. Yang seperti di film tadi kita lihat bersama bahwa semua yang kita lihat menjadi menyempit. Ya, nah apa yang menyebabkan gangguan lapang pandang, apa yang menyebabkan kerusakan saraf mata itu sendiri adalah tekanan bola mata yang tinggi. Di mana tekanan bola mata itu merupakan faktor resiko utama dari terjadinya glaukoma. Ya, nah tandanya apa? Jadi pada orang yang glaukoma terjadinya papil nervus opticus rusak, itu adalah kerusakan saraf matanya. Ya, kedua, lapang pandangnya menyempit. Ya, disebabkan oleh tekanan bola mata yang tinggi, di mana dianggap apabila tekanan bola mata itu lebih dari 21 mm air raksa, kita udah harus aware, hati-hati akan terjadinya glaukoma yang berkelanjutan. Sedangkan angka kebutaan, ya, 2 mata di Indonesia pada tahun 82 dilakukan penelitian, dilakukan survei sebesar 1,2%. Kemudian Depkes pada tahun 1996 didapatkan 1,5%. Ini sudah dikatakan melalui Depkes pada tahun 2003. Ya, glaukoma itu adalah satu pencuri penglihatan yang berakibat gangguan penglihatan yang permanen. Survei ya melakukan prevent blindness di Amerika pada tahun 2002 didapatkan bahwa sekitar 20% penderita itu tahu bahwa dia menderita glaukoma dan dia tahu bahwa tekanan bola matanya tinggi. Sedangkan 50% tidak pernah mendengar apa itu glaukoma sehingga dia tidak tahu. Ya, dan yang 30% lagi tidak pernah tahu tentang glaukoma. Ya. Nah, ini adalah contoh gambar saraf papil optik yang tadi, di mana pada gambar yang normal itu bentuknya gitu, warnanya juga masih cerah, sedangkan pada yang glaukoma sudah pucat akibat kerusakan saraf yang permanen. Penyebabnya dari glaukoma itu banyak faktor yang dapat menyebabkannya, dan banyak juga yang tidak diketahui. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa faktor utama dari glaukoma itu sendiri adalah tekanan bola mata yang tinggi. Didapatkan bila tekanan bola mata itu lebih dari 21 mm air raksa. Pada usia kebanyakan lebih dari 40 tahun ke atas dan mempunyai riwayat keluarga yang menderita glaukoma. Artinya, bila kita mempunyai orang tua atau kakek, nenek yang menderita glaukoma, maka kita sendiri akan mempunyai resiko 9 kali menderita glaukoma dibanding orang lain yang tidak mempunyai riwayat keluarga glaukoma. Ada lagi pada penderita miopia atau minus yang tinggi atau penderita
metropia, kacamata plus yang tinggi. Penyebab penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus atau dikenal dengan kencing manis, hipertensi, darah tinggi, atau kelainan kardiovaskular, pembuluh darah di jantung. Ada juga glaukoma yang disebabkan oleh cedera mata. Cedera mata ini bisa terjadi entah berapa tahun yang lalu, baru sekarang terjadi glaukomanya. Atau pengguna steroid dalam jangka panjang. Pengguna steroid itu contohnya bagi orang yang menderita asma, kadang-kadang diberikan steroid. Orang yang alergi, orang yang rematik, nah itu suka juga dikasih steroid. Bahkan yang lagi tren sekarang juga adalah bila orang yang menderita autoimun, itu juga mendapatkan terapi steroid jangka panjang. Untuk kasus-kasus seperti ini, sebaiknya dilakukan pemeriksaan mata secara berkala. Mengapa terjadi glaukoma? Ya, seperti yang kita ketahui. Pertama, mata itu isinya air. Ya, air dibentuk dari aqueous humor itu dibentuk dari sisi ini. Kemudian air itu akan dipakai untuk makanan dari mata itu sendiri. Setelah dia makan, air itu akan dibuang, ngikutin arah panah yang warna biru ini. Ya, nah pada orang yang menderita glaukoma, air itu tidak dapat keluar, sehingga dia tertimbun di dalam bola mata, mengakibatkan tekanan bola mata itu tinggi. Kemudian ada juga, ya, karena terjadinya penurunan suplai darah ke saraf optik atau saraf mata yang tadi, sehingga terjadi kerusakan glaukoma. Nah, akibat dari tekanan yang tinggi itu, bila kita lihat gambar di atas ini adalah saraf yang normal. Kemudian yang bawah terjadi ekskavasi atau disebut dengan cupping dari saraf optik. Kelihatan bahwa ini ada penggaungan ya dari saraf optik, itu terjadilah glaukoma. Apa itu glaukoma dan tipe-tipenya? Nah, glaukoma itu pertama kita bagi menjadi glaukoma primer dan glaukoma sekunder serta glaukoma kongenital. Untuk glaukoma primer itu sendiri ada dua macam. Glaukoma primer sudut terbuka dan glaukoma primer sudut tertutup. Ya, untuk glaukoma primer terbuka dan tertutup bedanya adalah sudut bilik mata depannya. Pada glaukoma primer tertutup, sudut bilik matanya dangkal, dan bila pada sudut terbuka, bilik mata depannya terbuka lebar. Ya, pada glaukoma primer ini, baik yang tertutup atau yang terbuka, biasanya tidak ada gejala, ya, kecuali pada glaukoma primer tertutup yang akut. Ya. Ini terjadi banyak pada ras Asia pada glaukoma primer tertutup. Ya. Nah, kemudian ada juga glaukoma sekunder. Nah, glaukoma sekunder ini contohnya adalah apabila katarak yang terlalu matang atau hipermatur. Nah, di Indonesia ini memang katarak ini menjadi momok juga. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk Indonesia ini selalu mau operasi katarak apabila sudah matang. Istilah mereka adalah matang, ya. Nah, kapan matang itu? Bila si penderita katarak sudah tidak bisa melihat lagi, ya. Sedangkan apabila terjadi katarak yang matang atau dalam istilah kedokternya adalah hipermatur, itu banyak berakibat terjadinya glaukoma sekunder. Ya. Kedua, bisa juga terjadinya perdarahan atau hifem. Ini banyak kita temui keseharian apabila ada trauma. Atau banyak kita temuin pada penderita yang kena shuttlecock bulu tangkis pada matanya. Itu terjadi hifema. Nah, hifema itu seperti gambar di atas ya, yang paling kiri adalah darah. Ya, adanya darah di bilik mata depan. Darah itu akan mengakibatkan peningkatan tekanan bola mata. Kemudian ada juga ya karena radang atau inflamasi dari bola mata itu sendiri. Ya. Nah, ini kita sebut dengan uveitis. Biasanya radang itu ada gara-gara gigi yang berlubang saja bisa menyebabkan peradangan pada bola mata.
Kemudian keempat, sekunder glaukoma itu bisa karena obat-obatan yang mengandung kortikosteroid, baik obat tetes maupun obat oral dan minum. Kemudian ada lainnya glaukoma neovaskuler. Itu biasanya diakibatkan oleh diabetes mellitus atau penderita kencing manis yang tidak terkontrol dengan baik. Glaukoma satunya lagi adalah glaukoma kongenital, di mana glaukoma kongenital itu terjadi pada bayi yang baru lahir sudah kelihatan. Bila kita lihat gambar di sini, bahwa kita lihat perbandingan antara mata dan kanan dan kiri. Pada penderita glaukoma yang mata yang kanan, ya iris matanya, korneanya menjadi keruh, sedangkan yang kirinya kan matanya bagus, hitam, yang kanannya butek seperti abu-abu begitu, ya. Nah, kemudian korneanya menjadi besar dibanding sebelahnya. Itu khas daripada glaukoma kongenital. Yang terakhir, kita akan bahas mengenai glaukoma akut. Nah, kapan terjadinya glaukoma akut? Tentu glaukoma akut itu adalah golongan dari glaukoma sudut tertutup. Ya, pasien tiba-tiba menderita nyeri yang hebat sekali, sakit kepala, ya, kemudian bisa sampai mual dan muntah pasiennya. Nah, kemudian pasien bisa bila melihat menjadi silau dan melihat halo. Halo itu seperti gambaran pelangi. Bila lihat lampu itu ada seperti pelangi di sekitar lampunya. Sampai penglihatannya menjadi sangat buruk, menjadi kabur. Ya. Nah, pada penderita glaukoma juga seringkali dikaburkan dengan pasien berobat ke IGD, rumah sakit, disangka bahwa dia menderita sakit mah, atau dia menderita hipertensi, dan lain-lainnya. Seringkali pasien datang dengan sudah terlewatkan glaukomanya, karena sudah tensi sudah bagus, udah nggak mual, nggak apa, tetap tidak lihat, baru dikonsulkan ke dokter mata. Ya, padahal ini penyebab mual, penyebab muntah, penyebab pusingnya adalah karena glaukoma akut yang terjadi karena tekanan bola mata yang tinggi tiba-tiba. Ya, harus tiba-tiba. Sehingga terjadinya pembengkakan atau edema dari kornea. Kita bisa lihat pembandingannya bahwa yang di bawah matanya menjadi keruh. Ya. Nah, tanda lainnya adalah bilik mata depannya yang dangkal karena glaukoma akut adalah glaukoma primer sudut tertutup sehingga harus dangkal. Lalu terjadinya atrofi dari iris atau kematian iris. Iris itu yang coklat-coklat mata kita itu namanya iris. Karena terjadinya kematian, maka pupilnya, lingkarannya menjadi besar, ya, disebut dengan mid-dilatasi pupil. Ya. Nah, pada penderita glaukoma akut seringkali juga kita lihat terjadinya katarak, ya, karena tekanan bola mata yang tinggi. Kataraknya disebut dengan glaukomflechten. Bagaimana sih kita mendeteksi glaukoma? Sebenarnya kita nggak bisa melakukan pemeriksaan secara berkala. Ya, pertama kita akan lakukan pada gambar di atas adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Ada beberapa alat untuk melakukan pemeriksaan tekanan bola mata yang kita sebut dengan tonometri. Ada tonometri aplanasi, tonometri non-kontak, SIOTS, tonopen, dan digital. Ya, yang saat ini sudah diakui adalah bila penderita glaukoma itu atau tidak, pada waktu melakukan screening kita harus melakukan dengan tonometri aplanasi. Kemudian yang kedua kita melihat pemeriksaan dari saraf mata, optic nerve tadi, di mana kita menggunakan alat yang disebut OCT atau fotofundus atau HRT. Pada pemeriksaan ini kita dapat mendeteksi dini apakah sudah terjadi kerusakan dari optic nerve itu sendiri. Ya. Yang ketiga kita memeriksakan lapang pandang. Nah, pemeriksaan lapang pandang ini merupakan gold standarnya, merupakan inilah dasarnya bahwa seberapa besar, seberapa rusak dari penderita glaukoma ini, berapa saraf optiknya dapat dilihat dari kerusakan lapang pandang.
Yang terakhir, kita bisa melakukan pemeriksaan OCT bilik mata depan. Pada gambar A, bila kita lihat, dia terjadi bilik mata depannya yang luas. Ya, pada gambar B, lihat, itu kan terjadi bilik mata depan yang sempit, di mana irisnya naik ke atas akibat dorongan dari lensa. Contohnya bisa terjadi bilik mata depannya jadi sempit. Tata laksana glaukoma itu ya ada yang kita lakukan dengan cara obat-obatan atau medikamentosa, ada yang dengan lakukan laser, dan ada juga yang melakukan operasi. Ya, obat-obatan ada yang dengan cara topikal atau tetes obat anti glaukoma, ada obat oral atau obat minum tablet, ada juga yang injeksi, ya, dan ada golongan-golongan obat tersebut seperti yang tercantum ini. Kemudian ada laser. Laser ini bisa kita gunakan untuk glaukoma sudut tertutup maupun glaukoma sudut terbuka. Kita bisa lihat ada laser perifer iridotomi, laser SLT yang dikenal dengan selektif, laser trabekuloplasti, ada laser gonioplasti. Nanti kita akan lakukan sesuai dengan kasusnya. Untuk operasi, ya, kita bisa lakukan dengan trabekulektomi, ya, dengan menggunakan agent fibrotik ataupun tanpa agent fibrotik. Dengan goniotomi, ya, nah, yang terbaru adalah dengan trabecular micro bypass atau iStent. Setahu saya iStent ini benar-benar adalah teknologi yang terakhir yang sudah bisa kita lakukan operasinya di Jakarta Eye Center. Ya, kemudian ada juga dengan fotokoagulasi micropulse, ya, dengan glaukoma drainase device, ya, yang disebut dengan Ahmed tube atau bevel tube, ya. Kemudian bisa juga dengan cyclophotocoagulation dan needling procedure atau suture lysis. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Iwan penjelasannya. Ini memang harus kita waspadai ya, karena memang tadi Dr. Iwan menyebutkan ini glaukoma ini yaitu tekanan tinggi pada mata, datangnya tiba-tiba, tekanan tingginya adalah 21 mm air raksa begitu ya dok ya. Dan kita tidak bisa menyembuhkan, tapi kita bisa antisipasi dengan pemeriksaan terus begitu ya. Jadi ada langkah kunci mencegah progresivitas glaukoma, yaitu adalah pemeriksaan berkelanjutan dan pengawasan dokter ahli secara konstan. Nah, Dewi jadi penasaran nih dok, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini dok ya, bagaimana ya dok ya untuk bisa memberikan akses untuk para pasien, karena kan pasti pasiennya juga takut begitu ya, dan juga penanganannya bagaimana, kemudian selaku JEC, selaku eye care leader ini memberikan solusinya seperti apa. Nah, saya akan tanyakan ke Dr. Iwan, namun sebelumnya izinkan saya untuk mengajak rekan-rekan media untuk menyaksikan satu cuplikan video berikut ini.
Nah, rekan-rekan media, itu tadi adalah satu tayangan bagaimana kita bisa menikmati layanan dengan protokol kesehatan yang ketat di JEC sehingga para pasien glukoma ini bisa hadir di JEC tanpa perlu was-was begitu ya, dengan prokes yang ketat. Kita bisa lihat di video tadi, di awal sudah dicek suhu, kemudian pasti diberikan masker baru untuk para pasien, kemudian ada pengkajian awal, seluruh alat-alatnya dibersihkan dengan didisinfektan begitu ya. Dan yang terutama adalah dengan teknologi yang tinggi, alat-alat yang mumpuni, dan juga sang expert yang bisa menemani para pasien glukoma untuk bisa mencari solusinya untuk penyakit glukoma itu sendiri. Nah, rekan media, silakan mencantumkan pertanyaan Anda. Karena sudah ada, saya lihat di beberapa di kolom chat ada, wow, lumayan banyak dan lumayan panjang ya untuk pertanyaannya yang akan ditujukan kepada Dr. Iwan pada kesempatan siang hari ini. Dan tentu saja tanpa berlama-lama Dewi akan langsung menyapa. Sebelum pertanyaan saya akan menanyakan lagi untuk Dr. Iwan, bagaimana ya dok ya penanganan pasien glukoma sendiri di JEC. Kalau tadi kan kita bisa lihat visualnya melalui video. Nah, untuk pengalaman Dr. Iwan sendiri, bagaimana bisa diceritakan dok untuk para rekan-rekan media di sini yang hadir? Silahkan dok. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Untuk menangani pasien-pasien glaukoma ya yang di Jakarta Eye Center selama pandemi ini, kita tentu sama-sama ada rasa takut terhadap COVID-19 ini ya. Namun yang terutama kita tetap mengutamakan adalah patient safety. Ya, patient safety itu sudah kita lakukan jauh hari sebelum adanya pandemi ini. Apa buktinya? Buktinya adalah kita adalah satunya rumah sakit mata yang mengakreditasi dengan GCI, ya. Nah, GCI itu adalah satu akreditasi dari Amerika di mana dipentingkan adalah patient safety itu sendiri, ya. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan pasien safety itu, sehingga pada waktu terjadinya pandemi COVID-19 ini, kita tidak menjadi satu masalah besar dalam menghadapi pandemi ini. Sehingga selama pandemi ini, mulai dari bulan Maret 2020 sampai hari ini, kita tidak pernah tutup satu hari pun. Kita terus melayani pasien secara biasa, ya, sampai hari ini. Bila kita lihat selama tahun 2020 ini, terjadi penurunan jumlah pasien yang datang ke JEC Menteng maupun JEC Kedoya. Pada gambar biru ini adalah pada tahun 2019 dan hijau 2020. Ya, dari 11.000 penderita glaukoma yang datang, saat 2020 hanya 9.148 pasien. Hal ini terjadinya penurunan sekitar 20%, ya, 2.000 pasien lebih yang terbengkalai dalam artian tidak datang untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan kita tahu bahwa progresivitas dari glaukoma itu terus berjalan. Ya, perlu kita note di sini, kita catat, walaupun penderita glaukoma dengan tekanan bola mata yang sudah terkontrol, progresivitas itu terus terjadi. Ya, sehingga tetap harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala. Ya, untuk kita atur dalam arti dokter akan mengatur apakah obatnya sudah cukup untuk mencapai tekanan yang optimal bagi pasien itu sendiri. Ya, jadi kuncinya adalah progresivitas glaukoma itu terus berkelanjutan. Nah, ini ada beberapa gambar kita lihat. Ya, dari yang pertama, seluruh staf, seluruh dokter yang bekerja di Rumah Sakit Jakarta Eye Center, mulai dari dokter, mulai dari direksi rumah sakit, staf suster, sampai security, office boys, semuanya wajib menggunakan masker. Nah, masker yang kita gunakan juga tidak masker kain atau apa. Kita semua wajib menggunakan masker yang surgery,
Ya. Kemudian pada waktu pemeriksaan kita lihat juga bahwa adanya ya shield ya pembatas antara si pemeriksa dengan pasien. Ya, selain menggunakan masker, yang kedua kita gunakan shield. Semua alat yang kita gunakan semua sudah kita pasangkan shield. Ya. Nah, kemudian gambar ketiga kita lihat juga seringkali setiap selesai mengerjakan satu pekerjaan kita harus mencuci tangan. Ya, ada yang menggunakan sabun, ada yang menggunakan alkohol seperti gambar ini, ada yang menggunakan hand sanitizer. Ya, dan alat-alat yang mau digunakan pada gambar samping ini semua juga selesai satu pasien kita membiasakan untuk membersihkan alat-alat itu. Nah, untuk tim penunjangnya pada office boy, pada cleaning service, semua yang bisa kepegang kita seringkali lakukan pembersihan dengan alkohol, kita bersihkan, ya. Nah, begitupun tombol lift dan lainnya. Nah, pada gambar yang bawah itu, pada waktu kita tiba di Jakarta Eye Center, kita sudah lakukan screening yang pertama dengan melakukan pengukuran suhu tubuh pasien. Dan kita juga lakukan screening COVID-19 dengan beberapa pertanyaan yang bisa di-scan pada gambar di bawah ini. Nah, kita tetap mengingatkan pada seluruh staf kita untuk tidak berbicara di dalam lift, tidak berkumpul pada waktu makan, istirahat, kita bilang coba istirahat bergantian sehingga tidak ada penumpukan dari staf itu sendiri. Kemudian, nah ini gambar yang sebelah kiri, kelihatan ada satu alat yang berdiri gagah sekali. Itu adalah HEPA filter. HEPA filter ini satu-satunya alat ini yang diakui ya dapat menyaring besaran alat ini ya satu-satunya yang bisa menyaring virus sebesar berapa mikron, hanya dia yang bisa. Kemudian di ruang praktek dokter juga kita lakukan juga, kita pasangin alat lagi. Ya, jadi kita sama-sama berusaha untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, JSC tidak hanya tenang-tenang, diam saja. JSC juga membantu pemerintah dengan cara membuat satu buku panduan COVID-19 pada tingkat rumah sakit. Apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana cara melakukannya, kita lakukan dengan membuat buku panduan. Buku panduan ini ya dapat di-download pada yang ini https sekian ya, teman-teman sekalian bisa melakukan download ini, dan saat ini ya sudah dilakukan download di Indonesia sebesar 6.728, di Amerika 37, ya, di Singapura 32, di India 26 dan lainnya. Ya, buku itu sendiri sudah dibaca sampai dengan 16 bulan 3 tahun 2020 sebanyak 6.892. Ya, jadi dengan ini JSC juga membentuk ya satu satgas COVID-19 untuk sama-sama kita mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Dr. Iwan. Saya ini jadi makin rasa aman dan juga percaya sekali untuk memeriksakan mata di JEC karena memang penanganannya sangat sudah tertata rapi dengan prokes yang amat ketat dan tegas, dan terima kasih untuk JEC yang mengutamakan patient safety ya karena sudah mendapatkan akreditasi dari JCI juga, luar biasa. Dan untuk para rekan-rekan media yang sudah memberikan pertanyaan begitu ya di kolom chat, saya yakin waktunya ini juga sudah menunjukkan hampir pukul 2 dan banyak sekali pertanyaan sudah masuk ke dalam kolom chat ini. Saya akan membacakan satu persatu, namun izinkan saya akan menyapa terlebih dahulu karena nanti ada pertanyaan di luar keilmuan tentang keilmuan Dr. Iwan ya, akan langsung bisa dijawab oleh Bapak Ihramsyah selaku Manajer Public Relations JEC. Selamat siang Pak Ihramsyah.
Selamat siang, Mbak Dewi. Selamat siang, rekan-rekan semua. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iramsyah sudah ready ya untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan media, dan ini banyak sekali Dr. Iwan. Saya akan bacakan satu persatu karena ini pertanyaan cukup panjang. Boleh saya bacakan ya, Mbak Lilis dari suara.com. Apa kabar Mbak Lilis? Boleh di kolom chat ya, disapa kita, semoga selalu sehat. Dan pertanyaan ini seperti ini, Dok. Kenapa orang dengan mata minus atau plus tinggi itu berisiko glukoma? Yang kedua, apakah sering menatap layar elektronik bisa glukoma? Yang ketiga, apa yang menyebabkan bayi lahir dengan glukoma? Dan yang terakhir, apakah konsumsi makanan vitamin A bisa mencegah glukoma? Silakan, Dr. Iwan. Oke, terima kasih untuk Mbak Lilis dari suara.com. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, pada mata yang minus itu bola matanya panjang, sehingga kadar air di dalam matanya menjadi lebih banyak. Ya, begitupun pada mata dengan plus yang tinggi. Bola matanya pada orang yang menderita plus itu pendek, sehingga air di dalam matanya itu sirkulasinya tidak baik. Nah, itu yang bisa menjadikan glaukoma, di mana pada minus tinggi karena kepanjangan, load dari airnya terlalu banyak, menyebabkan glaukoma, sedangkan pada plus adalah bola matanya lebih pendek, sehingga dia punya sirkulasi airnya tidak lancar. Itu yang dapat mengakibatkan glaukoma. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, ya, dengan menatap layar elektronik itu sampai saat ini tidak dapat dibuktikan menyebabkan glaukoma. Ya. Untuk bayi yang lahir, kenapa bisa terjadi glaukoma itu sampai saat ini tidak diketahui kenapanya, ya. Tapi memang glaukoma itu ada mulai dari bayi lahir sampai usia tua. Nah, dengan konsumsi vitamin A secara rutin juga sampai saat ini dari studi-studi dan penelitian yang dilakukan belum terbukti dengan minum vitamin A secara rutin dapat mencegah glaukoma. Saya rasa itu. Terima kasih Dok, semoga Mbak Lilis juga puas jawabannya ya. Jadi kalau memang kalau bisa ya rutin juga ya, agar tidak glaukoma, sering-sering rutin memeriksakan mata di dokter mata ya. Ya Dok ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menuju Mbak Syahnas. Mbak Syahnas ini dari Radio El Gangga. Dok, gejala glaukoma akut itu kan mual, pusing begitu Dok ya. Berapa lama sih Dok gejala tersebut itu berlangsung? Oke, terima kasih Mbak Syahnas dari Radio Elangga. Seperti saya katakan pada presentasi saya yang pertama, bahwa penyebab dari glaukoma akut itu adalah tekanan bola mata yang tinggi secara tiba-tiba. Sehingga apabila tekanan itu masih tinggi, tentu gejala-gejala seperti sakit kepala, mual, bisa sampai muntah tidak akan hilang. Ya, sampai tekanannya bisa terkontrol, sampai tekanannya bisa turun, baru gejala ini bisa turun, bisa hilang. Ya, jadi intinya adalah tekanan bola mata yang tinggi. Ya. Oke, terima kasih Dok. Jadi Mbak Chana semoga puas jawabannya. Intinya adalah tekanan bola yang tinggi. Dok, mohon izin Dok ya, kalau saya tanya apakah ini akan berpengaruh kalau misalnya kita hipertensi gitu Dok, akan ngaruh kepada mata kita, tekanan bola mata kita? Ada sedikit memang pengaruh dari diabetic mellitus, dari hipertensi dan penyakit sistemik lainnya terhadap tekanan bola mata itu sendiri. Oke, jadi bisa jadi ada pengaruhnya Dok ya, Yeah. harus kita waspadai. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa untuk Holly dari Kompas ya, kompas.com untuk bisa in frame, boleh nih, silakan rekan Holly dari kompas.com. Boleh aktifkan kamera Anda dan langsung unmute begitu ya. Karena nih masih di... Nah, ini dia. Oh, nih Mbak Holly. Halo, Mbak Holly Wanora. Selamat siang. Selamat siang. Aduh, luar biasa. Terima kasih Mbak atas partisipasinya pada JEC iTalks kali ini ya. Oh ya. Kerjaan lagi padat nggak nih Mbak?
Ya, lumayan. Lumayan ya. Aduh, terima Ya. kasih banyak nih sudah disempatkan. Baik, silakan langsung Mbak Holly bisa interaktif langsung dengan Dr. Iwan. Silakan. Oh ya. Ya dok, mungkin tadi saya sudah menyampaikan juga di kolom chat saudara. Cuman nih saya penasaran juga, Dokter Iwan bisa dijelaskan ada tidak sih cara mendeteksi sendiri gejala glukoma itu? Dan mungkin juga kebanyakan dan mungkin kan kalau di JEC itu glukoma tipe apa sih yang banyak sekali ditangani oleh JEC begitu? Atau mungkin yang lebih umum dialami oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah, adakah cara mencegah risiko glukoma pada orang yang rentan? Misalnya tadi kan disebutkan bahwa mata minus dan plus itu kan rentan karena bola mata, untuk yang minus lebih panjang gitu ya. Bilang saya juga minusnya cukup tinggi juga. Dan mungkin banyak sekali orang yang di luar sana punya keluhan yang sama dengan saya atau mungkin yang lainnya gitu. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Mbak Holly. Silakan, Dok. Ya, makasih. Nah, cara mendeteksi sendiri gejala glaukoma itu memang sulit. Kenapa? Karena kan setelah saya katakan bahwa si glaukoma ini adalah si pencuri penglihatan. Jadi glaukoma itu tidak ada gejalanya sampai lanjut. Ya, sudah terjadi penyempitan lapang pandang, kita jalan sudah jatuh-jatuh. Nah, itu baru ketahuan bahwa ini kenapa ya saya kok jalan kesengket, jalan nabrak, jalan begini, di kegelapan nggak bisa. Nah, itu baru, oh kita periksa glaukoma. Tapi itu merupakan glaukoma yang sudah lanjut. Ya, untuk itu satu-satunya cara untuk mendeteksi dini adalah dengan cara memeriksakan diri kita agar dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata, pemeriksaan lapang pandang, dan saraf mata itu secara basic, dan kita lakukan apabila semuanya baik cukup 1 tahun sekali. Ya, kecuali sudah terjadi kerusakan, nah itu baru kita bisa lebih cepat dari 1 tahun. Kedua, tekanan bola mata itu juga seringkali tidak menimbulkan gejala apapun apabila dia naiknya gradasi perlahan-lahan. Ya, tekanan baru kita rasakan bila di atas 40 mm air raksa dan tiba-tiba tinggi. Nah, itu kita baru bisa rasakan. Banyak sekali kita punya pasien tidak merasakan apa-apa, ternyata pada waktu diperiksa tekanannya tinggi. Ya, jadi tetap intinya harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Oke, untuk pertanyaan kedua, glaukoma tipe apa yang banyak kita tanganin? Ya, kembali lagi, saat ini JEC ini merupakan rumah sakit seperti rumah sakit tipe B ya, di mana rumah sakit rujukan. Di atas kita ini adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena itu rujukan nasional. Sehingga kita mempunyai pasien rujukan yang cukup banyak ya, mulai dari glaukoma sekunder, glaukoma primer sudut terbuka, dan glaukoma primer sudut tertutup. Sebenarnya seharusnya yang terbanyak adalah glaukoma primer sudut tertutup. Seperti yang dikatakan tadi, karena ras Asia yang terbanyak adalah glaukoma primer sudut tertutup. Ya, nah karena rumah sakit kita ini banyak menerima rujukan, sehingga kita lebih kurang hampir sama jumlah penderita glaukomanya. Nanti mungkin bisa lebih secara detailnya Pak Iik bisa ada ya datanya ya untuk ini. Nah, ketiga, bagaimana nih cara mencegah resiko glaukoma pada orang-orang yang rentan, misalnya mata minus, mata plus, ya. Nah, tetap hanya satu, dengan cara pemeriksaan berkala kita bisa mengetahui. Kan tadi sudah dikatakan bahwa mata minus tinggi, mata plus tinggi bukan berarti pasti menderita glaukoma. Cuman pada mata yang minus tinggi atau plus tinggi mempunyai resiko terjadinya glaukoma lebih tinggi dibanding orang yang normal. Sehingga dengan kita lakukan pemeriksaan secara berkala, mestinya kita dapat mencegah terjadinya glaukoma. Saya rasa itu. Sudah puas Mbak Holly jawabannya Dr. Iwan? Saya sih sangat
sangat jelas ya. Terima kasih banyak tadi Dr. Iwan. Oke Mbak Holly, aman ya? Terima kasih banyak. Nah, rekan-rekan media yang masih penasaran, ingin bertanya, mumpung sang expert hadir, Dr. Iwan hadir, boleh diketikkan di kolom chat, sebutkan nama Anda, asal media Anda, dan dengan senang hati, kita masih ada waktu nih untuk bisa membahas dengan Dr. Iwan, karena memang tujuan kita di JEC iTalks ini adalah ingin membahas nih seputar kesehatan mata, terutama sekarang kan glukoma yang kita bahas nih. Jadi apapun yang terkait dengan glukoma bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan media sebagai jembatan dengan masyarakat. Jadi makin tinggi nih awareness-nya rekan masyarakat terhadap glukoma itu sendiri. Nah, sebelum kita bertanya kembali kepada Dr. Iwan, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ihramsyah selaku Manajer Public Relation JEC, karena kita tahu ini kita lagi menyelenggarakan masih memperingati World Glaucoma Week dari tanggal 7 sampai 13 Maret 2021. Nah, pertanyaannya nih Pak, apa yang sudah dilakukan oleh JEC untuk memperingati World Glaucoma Week ini, dan kira-kira ada surprise nggak Pak? Ada kejutan apa nih untuk para pasien? Baik Mbak Dewi, terima kasih Mbak Dewi. Sebelum saya jawab ya Mbak Dewi ya, ini menarik sekali ya Mbak, JEC iTalks. Memang mudah-mudahan harapannya kita bersama membantu memfasilitasi kebutuhan rekan-rekan media terhadap informasi tentang mata secara akurat, terbaru dan menyeluruh, khususnya di era pandemi seperti ini. Nah, terkait dengan adanya World Glaucoma Week 2021 di JEC, selaku eye care leader Indonesia, tentunya JEC terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya glaukoma tadi seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Iwan. Ya, dengan harapan tentunya pastinya untuk membantu menurunkan angka kebutaan di tanah air Indonesia ini. Ya, dan khusus tahun ini memang memperingati WGW ya 7 sampai 13 Maret, kami terus menggagas rangkaian kegiatan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai bahaya glaukoma ini yang memang masih mengancam, termasuk anjuran penanganannya selama pandemi COVID-19. Ya, salah satunya kami melakukan terkait dengan webinar untuk publik atau masyarakat yang memang kita lakukan pekan lalu, Mbak Dewi ya, dengan tema Fear the Unknown Blindness, Do I Have Glaucoma? Nah ini bagaimana publik atau masyarakat tuh mengenali dan bagaimana menghindari bahaya glaukoma, si pencuri penglihatan. Namanya pencuri tadi, Dr. Iwan bilang nggak bilang-bilang, ya. Dan kita melibatkan peserta dari seluruh Indonesia, ya. Dan selain itu, JEC juga memberikan paket screening glaukoma pada periode Maret sampai April dengan memberikan spesial diskon 37%. Jadi memang seusia dengan JEC yaitu 37 tahun. Jadi kita memudahkan masyarakat ya di seluruh pulau mana aja di Indonesia, karena kita juga memiliki 11 cabang JEC hingga di Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi seluruhnya kita berikan paket screening glaukoma untuk masyarakat 37% agar memudahkan masyarakat untuk melakukan screening glaukoma. Jadi jangan takut, kami juga tentunya dengan tadi sudah disampaikan tentang prokes ketat dan tegas, dan juga satu lagi, kami mendukung pemerintah, program pemerintah, di mana seluruh nakes kami telah melakukan vaksinasi COVID-19. Mudah-mudahan semua sehat, dokter, karyawan, pasien, dan keluarga juga aman dan nyaman di JEC. Seperti itu Mbak Dewi. Mudah-mudahan dijawab Mbak Dewi. Terima kasih. Menarik sekali ya Pak ya, tersebar 11 cabang JEC di seluruh Indonesia. Kemudian karena ulang tahun kita ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga JEC makin meningkatkan kualitas pelayanannya dan makin dicintai oleh para pasien dan tetap menjadi eye care leader di Indonesia. Nah, Pak Ihramsyah begitu ya. Tadi kan ada 37% diskon tuh. Terima kasih banyak. Nah, sebelumnya saya juga mau tanya nih Pak. Biasanya nih yang datang ke sini kan karena memang rata-rata glaukoma itu kan 40 tahun ke atas tuh usianya ya. Biasanya datang ke sini tuh apakah ada seumuran saya, belia-belia seperti ini? Atau bagaimana Pak? Profil pasiennya seperti apa? Baik. Kita sama ya belia Mbak Dewi ya. Saya juga belia kok. Jadi JEC apalagi glaukoma ini ya sebenarnya menyerang siapa saja. Nah, kalau untuk kunjungan JEC, dari mulai anak-anak, balita, remaja, dewasa, hingga yang sudah senior, ya, yang sudah senior juga kita memang sudah menerima pasien tersebut. Karena kita memang memiliki subspesialisasi dari mulai anak-anak sampai yang tadi glaukoma. Jadi kita semua kalangan, semua usia pasien kita memang sudah berkunjung ke JEC, Mbak Dewi.
Jadi untuk dipastikan 11 cabang itu dengan sang expertnya dan sang ahlinya sudah merata begitu ya Pak, beserta dengan fasilitasnya ya Pak ya. Jadi di Jakarta pun, mohon maaf, di luar Jakarta pun juga bisa merasakan fasilitas yang seperti ini ya Pak ya? Betul sekali Mbak Dewi. Nice, terima kasih banyak Pak Iramsyah untuk sesinya. Nanti kita akan langsung, ada pertanyaan lagi nggak untuk rekan-rekan media? Jika tidak ada, bisa kita lanjutkan kembali acaranya. Sudah cukup? 3 penanya saja dan semuanya wanita. Yakin untuk pria-prianya tidak ingin bertanya langsung kepada Dr. Iwan? Karena kami mohon teman-teman media bisa menyebarkan berita baik ini ya, bahwa kita harus sering periksakan mata sedini mungkin, karena untuk mencegah glaukoma yang datangnya secara tiba-tiba. Dan boleh ketikkan lagi. Wah, ini sudah ada nih. Dari ini kalau namanya Bima, semoga benar ya. Mas Bima dari popmama.com, boleh aktifkan kamera Anda dan juga silakan unmute. Mas Bima, boleh saya sapa pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang Mas Bima. Mas Bima? Apakah ready kameranya? Wah, itu dia tuh. Selamat siang, Mas. Boleh di-unmute, Mas Bima? Nah, silakan Mas Bima. Langsung interaktif dengan Dr. Iwan. Mumpung beliaunya lagi free nih, khusus untuk rekan-rekan media kesempatan siang hari ini. Oh iya. Ini pertanyaannya sama sih seperti yang ditulis. Dr. Iwan, halo. Ya. Selamat siang. Ini saya ingin bertanya seperti ini. Apakah sakit mata itu penyakit menular gitu yang memerah atau glaukoma itu sendiri gitu? Karena sering sekali secara awam penyakit mata apa saja itu dikaitkan dengan penularan dan harus memakai pelindung mata secara awam ya. Kadang-kadang orang kita kan seperti itu gitu. Apakah bila memerah dikit pasti suruh pakai kacamata hitam atau apa gitu kan? Mungkin tidak teredukasi dengan baik lah. Nah, saya ingin bertanya apakah menular atau glaukoma ini juga bagaimana, seperti apa gitu. Oke, itu Pak. saja sih, Dr. Iwan. Ya, Pak. Pada pembagian dari mata merah itu, kita membagi mata, ada yang mata merah dengan visus menurun, ada mata merah dengan visus tidak menurun, Pak. Ya. Nah, pembagian ini adalah seperti contoh Bapak bilang ada mata merah. Nah, mata merah apabila visus tidak menurun bisa aja terjadi karena alergi, bisa karena infeksi ya. Kalau infeksi tentu menular ya. Tapi ada juga mata merah terjadinya perdarahan, dia mata merah. Tapi visus itu penglihatan tidak menurun. Nah, itu tidak jadi penyakit menular ya. Pada glaukoma ini terjadi mata merah tapi terjadi penurunan penglihatan juga. Nah, itu tidak menular, Pak, glaukoma. Ya, jadi kita duduk bersamaan dengan orang yang ada glaukoma, kita makan bersama, nggak akan menular. Kita nggak akan jadi glaukoma gara-gara kita duduk sama-sama sama dia atau teman kerja kita, gitu, Pak. Ya, jadi untuk pertanyaan ini tergantung juga apakah penglihatannya menurun atau tidak menurun. Ya, visusnya itu. Nah, iya, itulah pembagiannya. Jadi pembagiannya adalah mata merah, visus menurun, mata merah, visus tidak menurun. Ya, dari situ baru kita bisa lihat. Nah, dengan Bapak datang, kita lakukan pemeriksaan, baru kita bisa nentukan apakah Bapak infeksi atau tidak gitu. Ya, nah kembali lagi, betul, kembali lagi untuk apakah perlu menggunakan pelindung mata? Kembali lagi penyebabnya apa sakit matanya? Ya, kalau cuman adanya subconjunctival bleeding, Bapak umpamanya kebentur, jatuh, matanya merah, ya nggak perlu kita lakukan pelindung, orang dia hanya pecah perdarahan di luar gitu. Ya, nah apabila Bapak nyata merah, oh infeksi, ya sebaiknya Bapak minggirlah, jangan bergabung sama orang lain dulu, jangan ketemu orang lain karena itu sangat infeksius. Ya, oke gitu. Kalau glaukoma enggak ya berarti ya dok ya? Kalau glaukoma tidak menular, Pak. Ya cukup jelas sekali. Terima kasih Dr. Iwan. Ya. Terima kasih Mas Bima dari popmama.com. Jawabannya sangat jelas ya Mas ya, karena memang ada penurunan penglihatan begitu dan tenang saja tidak menular ya. Tapi bisa menurun ya dok ya, turunan ya dok ya dari generasi sebelumnya? Betul, bahwa
tadi dikatakan bahwa bila di atas kita ya, dalam arti orang tua kita, nenek kita, atau lebih di atas kita ada yang menderita glaukoma, maka resiko kita menderita glaukoma meningkat jadi 9% lebih tinggi dibanding orang lain yang tidak mempunyai resiko keluarga glaukoma. Nah, ini perlu diwaspadai rekan-rekan ya, 9% lebih tinggi ya untuk Anda yang punya mungkin garis turunannya ada yang menderita glaukoma. Makasih Mas Bima dan tampaknya waktunya sudah cukup untuk kita sesi Q&A ya pada kesempatan hari ini. Rekan-rekan lainnya jika ada pertanyaan boleh disampaikan ke kolom chat yang nanti akan bisa disampaikan oleh tim lingkar kami ya. Oke, untuk Dr. Iwan, boleh kita berikan closing statement, begitu pula dengan Pak Iramsyah, begitu ya, untuk para rekan-rekan media. Kita mulai dari Pak Iramsyah terlebih dahulu, silakan closing statement-nya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Memang glaukoma ini sangat mengancam, tentunya di era pandemi. Nah, justru kekhawatiran masyarakat untuk datang ke rumah sakit harus tidak dianggap sepele ya, karena tidak boleh diremehkan. Mudah-mudahan JSC kami menerapkan prokes yang ketat dari, saya revisi tadi 12 cabang JSC ya, termasuk Bali ya. Ini kita ada di Bali, Mbak Dewi ya, dari mulai JSC Menteng, Kedoya, Tanjung Priuk, ya, Cibubur, Bekasi, Cinere, kemudian Tambora, dan di luar Jabodetabek ada juga Surabaya, Semarang, Purwokerto, dan Makassar, serta Bali. Kita semuanya menerapkan satu standar di bawah Satgas COVID-19 JSC, kita prokes ketat. Jadi, nggak usah khawatir, rekan-rekan media, justru rekan-rekan media kita undang untuk share kepada publik bahwa glaukoma jangan disepelekan, ya, karena ancamannya sangat lebih bahaya daripada apa yang kita harapkan. Ya, demikian Mbak Dewi, terima kasih. Terima kasih Pak Iramsyah, 12 cabang ya seluruh Indonesia. Anda bisa lakukan konsultasi mata ke dokter spesialis mata begitu ya. Nah, untuk Dokter Iwan sendiri, silakan Dok untuk pesan tersendiri rekan-rekan media, silakan. Oke, terima kasih ya kepada rekan-rekan media sekalian yang telah menyempatkan hadir pada acara JSC Eye Talk pada siang ini dalam rangka World Glaucoma Week ya. Nah, saya juga berharap ya rekan-rekan media ini dapat acara ini dapat bermanfaat dan ikut membantu kita untuk menyadarkan masyarakat pada bahayanya penyakit glaukoma ini dan dapat memberitahukan kepada masyarakat bahwa walaupun pada saat pandemi COVID-19 ini yang belum tahu entah kapan selesainya, mohon tetap melakukan pemeriksaan secara berkala untuk melihat progresivitas dari penyakit glaukoma itu sendiri ya, agar jangan sampai kita lengah ya, kita gara-gara ada pandemi kita nggak mau periksa, kita nggak mau pakai obat udah habis, tidak mau beli lagi karena nggak ada di mana-mana. Nah, tolonglah tetap melakukan pemeriksaan secara berkala untuk kita bisa memperlambat progresivitas glaukoma itu sendiri. Sekian. Terima kasih banyak Dr. Iwan. Semoga penjelasan dari Dr. Iwan dan juga Pak Iramsyah tadi sangat ini ya, bikin insight baru untuk para rekan-rekan media dan bisa diteruskan nih berita baik ini kepada masyarakat secara luas. Untuk itu kami ingin mengajak rekan-rekan media karena sudah selesai sesi Q&A dan juga kami ingin mengabadikan momen kebersamaan kita pertama kali diselenggarakan JSC Eye Talks kita pada kesempatan hari ini. Boleh aktifkan video Anda, kita akan adakan photo session bersama. Jadi silahkan rekan-rekan media boleh aktifkan. Bergabung dari awal Ibu Diah, terima kasih banyak Bu Diah ya. Jadi silahkan rekan-rekan yang lain boleh diaktifkan videonya, kita akan melakukan sesi foto bersama karena ada beberapa, ada banyak juga. Bu Diah sehat Bu Diah? Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Selamat siang kepada rekan-rekan media dan terima kasih atas kehadirannya pada sesi JSC Eye Talk pada siang hari ini. Terima kasih. Sudah hafal ya rekan-rekan media ini dengan wajah Budia, Pak Iramsyah gitu ya, sudah hafal sekali. Baik, sudah siap ya semuanya ya, boleh kita langsung untuk foto bersama. Ready ya? Karena ulang tahun ke-37 saya akan hitung dari 36 ya, 35. Oke, sudah aktif semua kameranya? Oke, baik. 35, 36, 37.
Tahan senyumnya ya. Kemudian selanjutnya next slide. Ada 2 slide ya. 35, 36, 37. Terima kasih untuk pose manisnya. Terima kasih rekan media ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun kembali untuk JEC. Semoga makin sukses sebagai eye care leader Indonesia. Dan sebagai penutup izinkan saya Ida Ayu Dewi untuk membacakan rangkuman diskusi kita pada kesempatan sore hari ini di JEC Eye Talks, ancaman glukoma si pencuri penglihatan dan penanganannya di tengah pandemi. Tentu saja kita tahu bahwa glukoma menjadi penyebab utama kebutaan di seluruh dunia, tertinggi kedua setelah katarak, sifatnya kronis, dan glukoma ini memberi dampak sangat besar terhadap kualitas hidup penyandangnya. Dan penata laksanaan glukoma sedini mungkin melalui pemeriksaan berkelanjutan dan pengawasan dokter ahli secara konstan sangatlah penting, tak terkecuali saat pandemi COVID-19 saat ini. Dan tujuannya pastinya agar progresivitas penyakit ini dapat dikontrol dan kerusakan saraf mata bisa diperlambat sehingga kebutaan pun dapat dicegah. Dan sejak COVID-19 muncul di tanah air, JEC telah menjalankan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dan tegas agar masyarakat tetap leluasa mendapatkan penanganan kesehatan mata secara aman, terlebih lagi untuk para pasien glukoma. Tenang saja, kami sudah mendapatkan akreditasi JCI, dan ini mengutamakan patient safety tentu saja, bahkan sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Boleh kita minta tepuk tangan virtual untuk JEC kita yang selalu menjadi kebanggaan kita selalu. Terima kasih banyak rekan-rekan media. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Iwan Subiantoro, spesialis mata konsultan yang sudah berkenan membagikan ilmu beliau kepada kami semuanya, dan juga kepada Pak Ii. Terima kasih banyak Pak Ii. Dan sekali lagi semoga rekan-rekan media di kesempatan selanjutnya bisa bergabung kembali ya. Dan tentu saja saya Ida Ayu Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di JEC Eye Talks berikutnya dan di acara JEC Eye Hospitals and Clinics selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu.